Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-hidayata wat tawfiqa fi hadhihi al-ayyam wa ballighna ramadan balaghan hasana bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma ij'alna mimman yasumuna wa yaqumuna ramadana imanan wa ihtisaba. Jamaah sekalian Masjid Cheng Ho yang dimuliakan Allah, hari demi hari yang kita tunggu, subhanallah, saat ini sudah berada di hadapan kita. Itulah hari-hari atau bulan yang kita rindukan bersama. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kita hanya bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, sehingga insya Allah selama 1 bulan penuh aktivitas Ramadan, puasanya, salat malamnya, tadabbur dan tilawah Al-Qur'annya, zikir-zikirnya, munajat dan doa-doanya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan kita, sehingga semua aktivitas Ramadan bisa kita laksanakan dengan sempurna atas izin Allah Subhanahu wa taala. Memang agak terasa unik Ramadan tahun ini. Biasanya saya setiap Ramadan selalu tampil, diundang oleh Masjid Cheng Ho, takmir Masjid Cheng Ho, untuk kemudian membersamai Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sekalian. Tapi tahun ini, Ramadan tahun ini, karena memang Allah punya kehendak atas takdir dan qadanya, Allah memberikan ujian kepada kita, yaitu pandemi COVID-19 ini. Saya yakin insya Allah selama bulan Ramadan, kalau kemudian apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita, sunnah-sunnah Nabi yang Nabi tekankan kepada kita untuk kita laksanakan di bulan Ramadan, haqqul yakin. Semua masalah, semua problematika hidup ini, hatta termasuk juga pandemi COVID-19 ini, dengan cara Allah akan segera mengangkat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Naam, saya berani mengatakan Ramadan ini adalah momentum tahunan yang akan menyelesaikan semua masalah kita. Saya di mana-mana menyampaikan Ramadan ini adalah momentum, bulan, solusi untuk menyelesaikan problematika umat ini. Betapa tidak, di bulan Ramadan ada satu perintah buat kita semua. Perintah ini tidak bisa ditawar-tawar. Laki, perempuan, tua, muda, diwajibkan kepada kita untuk melaksanakan puasa. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dipanggillah kita oleh Allah dengan panggilan iman. Tidak ada iman, kita tidak tertarik untuk merespon perintah ini. Makanya persiapan yang paling utama menyambut Ramadan ini, mengisi Ramadan, adalah persiapan iman. Iman. Iman apa maknanya iman? Yaitu kita menyiapkan mentalitas kita, menyiapkan hati kita bahwa ini adalah perintah yang datang dari Allah. Penuh keyakinan. Makanya Nabi juga menyampaikan dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan. Coba lihat, imanan,
wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan berangkat dari keimanan, yakin bahwa ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Na'am, beban, tapi Allah memerintahkan kepada kita. Ya, 1 tahun ada 1 bulan namanya Ramadan, kita diperintah untuk berpuasa. Wahtisaba, tapi juga penuh perhitungan, tidak hanya puasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa kita yang sudah lewat, 1 tahun yang sudah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Masjid Cengho yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita bertanya, puasa yang bagaimana yang akan mampu mengampuni semua dosa-dosa kita? Tentu inilah puasa yang mampu, kalau bahasa Al-Quran, kalau saya lanjutkan ayat tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa, supaya tidak jadi beban bagi kita, dan begitu cintanya Allah kepada kita, begitu rahmatnya Allah kepada kita, karena kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perintah ini tidak hanya didominasi oleh kita puasa ini. Orang-orang sebelum kita ya juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Mohon maaf, orang Yahudi juga berpuasa, tentu dengan syariat keyahudiannya. Orang Nasrani juga berpuasa, tentu dengan syariat kenasraniannya. Orang Majusi pun, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya ada perintah puasa ini sesuai dengan syariat dan ajaran mereka. Tapi buat kita ada yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Sehingga dengan puasa ini kalian akan diformat, dicetak, digembleng oleh Allah menjadi manusia yang muttaqin, yang bertakwa. Manusia yang seutuhnya. Yang dari situ kemudian kalau 1 bulan ini proyek Allah yang luar biasa, 1 bulan kita laksanakan dengan benar, itu dosa kita 1 tahun entek, bersih, dibersihkan oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah momentum yang ditunggu-tunggu. Dulu para sahabat, para salafus saleh ketika sudah menyambut Ramadan, sumringahnya luar biasa. Begitu masuk Ramadan, semangat, ditata iman. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Iman kita kuatkan dulu. Sebab kalau tidak ada iman jadi beban puasa ini. Nah, apa maknanya kalau bahasa Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, nanti dosa-dosa kita ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu puasa yang mampu memformat diri kita, kalau bahasa Al-Qur'an la'allakum tattaqun. Apa makna tattaqun ini? Bertakwa. Kalau saya mengartikan kita ingin diformat, dicetak oleh Allah menjadi manusia yang seutuhnya. Utuh perasaannya. Nanti kita punya perasaan Islami, punya sensitivitas, utuh akal pikirannya. Ya, kita nanti selama Ramadan tidak bahkan banyak tidur. Ramadan dimaksimalkan untuk kemudian mengoptimalkan potensi otak yang Allah berikan kepada kita, sehingga diimbangi puasa itu dengan tadabbur Al-Quran, diimbangi puasa itu dengan perenungan-perenungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Diimbangi puasa itu dengan salat dengan penuh khusyuk dan tumainah, konsentrasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu 1 bulan penuh kita dibuat seperti itu. Puasa yang diinginkan oleh Allah sehingga terhapus semua dosa-dosa kita itu, manakala kita juga ini mampu memformat ruhiyah kita, rohani kita, jiwa kita jadi tenang. Subhanallah. Ya gimana tidak akan diformat rohani kita ini? Pikiran dibuat cerdas, perasaan Islami, hati juga tenang. Hati ini tertarbiyah, dibina oleh Allah. Karena memang iman pun juga letaknya dalam hati. Dan dengan puasa ini yang pertama yang jelas muncul satu sikap itu namanya sikap al-ikhlas. Para pemirsa, saya merenung tentang bab ini. Tidak ada latihan ikhlas yang instan, yang sengaja Allah berikan kepada kita daripada proyek Ramadan ini lewat madrasah puasanya ini. Orang kalau salat, terkadang kita, apalagi kita jadi imam, terkadang kita ingin mendapatkan apresiasi dari orang. Orang kalau berinfak, bersedekah, tipis menjaga keikhlasan kita ini. Orang kalau berangkat umrah atau haji, ya wallahualam, mudah-mudahan tahun ini bisa haji semua insyaallah, berjalan, corona udah selesai insyaallah. Ini juga tipis ketika kita ngundang orang, itu tipis antara kita minta doanya orang supaya selamat perjalanan haji kita dengan kita ingin memproklamirkan diri kita, saya berangkat haji loh ini, saya akan jadi haji ini.
Memang ini bermain Pak, keikhlasan kita. Dan begitu amal-amal soleh yang lain terganggu terkadang. Tapi kalau puasa siapa yang tahu? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, kullu kalam ibni Adam, semua kullu amal ibni Adam, semua perbuatan anak manusia ini lahu, semuanya akan diberikan oleh Allah pahalanya, jelas. Pahala salat jelas, pahala haji jelas, pahala umrah jelas, pahala infak, sedekah dan zakat jelas. Ya. Pahala jihad jelas, pahala berdakwah semua jelas, pahala iktikaf di masjid, baca Quran semua jelas. Tapi kalau puasa, apa kata Allah? Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena memang orang berpuasa itu untukku. Orang yang berpuasa itu memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berlapar-lapar karena Allah. Meninggalkan makan, meninggalkan minum sesuatu yang halal diharamkan oleh Allah di siang hari dan kita tunduk. Logikanya, bagaimana kita tidak dikatakan ikhlas ya? Jamaah sekalian, kita ini duit ada, warung sebagian juga ada yang buka. Kenapa kita di siang hari Ramadan, kita kok tidak bisa mampir ke warung itu? Mungkin kita ke rumah tidak enak sama istri kita, tidak enak sama anak-anak kita. Di warung, tidak ada yang tahu. Tapi kenapa kita tidak bisa membohongi diri kita? Saya sedang puasa. Makanya Allah mengatakan, semua amal manusia ini, pahalanya jelas, langsung Allah berikan, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya orang berpuasa itu untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana, kata Allah, aku ajzi bihi, aku akan membalas kepada orang itu. Sampai kata para ulama, malaikat pun tidak tahu apa pahalanya puasa itu. Ganjaran yang sudah disiapkan oleh Allah kepada kita. Nabi pun juga tidak tahu. Ini rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti begitu mau masuk surga ingin berjumpa dengan Allah, dilewatkan pintu khusus namanya pintu Rayyan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita nanti bersama-sama berjumpa di pintu Rayyan, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Inilah madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan yang Allah siapkan. Ini 1 bulan loh kita dilatih ikhlas, tulus, tidak makan, tidak minum karena Allah, tidak bermaksiat karena Allah. Disiplin waktu karena Allah, semuanya karena Allah. Allahu Akbar. Ya, tidak melanggar aturan Allah, semuanya tunduk total. Kenapa saya puasa? Sampai kalau ada orang ngajak berantem, wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada orang mengajak kalian berantem, tukaran, debat, kusir, tinggalkan, kata Nabi, katakan saya lagi puasa. Karena memang puasa ini kita sedang nyatu dengan Allah 1 bulan loh ini. Ini proyek Allah, sebuah pola training, ya, penataran yang insan, modalnya cuma tidak pakai modal uang, hanya iman dan wahtisabab. Perlu kehati-hatian seperti itu dari iman yang kokoh, yang sudah disiapkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Inilah makna takwa itu. Perasaannya Islami, pikirannya pikiran yang masalah semakin cerdas karena berpikir Islami, hatinya pun juga jadi lembut karena di situ ada keikhlasan, ada kesabaran. Ya kan? Orang kalau puasa sabar, ini urusan hati. Sabar tidak makan, sabar tidak minum, sabar tidak bersenang-senang dengan istri, sabar tidak bermaksiat, sabar mengikuti semua perintah Allah, sabar menjauhi semua larangan Allah. Sabar. Ada kesabaran di sini. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan balasan bagi orang-orang yang sabar itu tidak ada perhitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bighairi hisab, tanpa ada perhitungan Allah berikan pada orang, dan ini lewat madrasah Ramadan melalui proyek puasa yang Allah wajibkan kepada kita. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya syahr siyam. Selamat datang bulan puasa, dan ini kita sudah masuk. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Mudah-mudahan puasa ini bisa memformat diri kita menjadi manusia-manusia yang seutuhnya. Sekali lagi, utuh perasaannya, utuh pikirannya, utuh hatinya, utuh fisiknya. Insya Allah juga utuh akhlaknya. Itu semua ada dalam Ramadan. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau semua kaum muslimin di negeri ini semuanya menikmati puasa yang demikian, yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Alangkah indahnya kalau kemudian proyek ini jadikan proyek nasional,
langsung ada keputusan dari Bapak Presiden umpamanya gitu. Presiden langsung mantau puasa, menteri dan gubernur-gubernurnya. Gubernur turun ke bawah memantau puasa, bupati dan wali kotanya. Wali kota juga turun ke bawah memantau, memperhatikan bagaimana puasa camat-camatnya. Camat juga memantau bagaimana puasa lurah-lurahnya. Lurah juga memantau bagaimana puasa RW-RW-nya. RW juga memantau bagaimana puasa RT-RT-nya. RT-nya langsung Pak melihat bagaimana puasa antar kita itu tetangga kanan kiri. Waduh, dahsyat. Selesai semua problem kita ini. Naam. Ramadan adalah solusi menyelesaikan problem umat. Saya belum bicara bagaimana salat malamnya. Saya masih juga belum bicara bagaimana kalau kemudian dengan puasa Ramadan kita juga baca Al-Quranul Karim. Ya Allah, di situ ada hidayah, ada rahmah, ada furqan. Allahu Akbar. Dengan puasa juga ada ruh min indina, dikuatkan roh kita, dibuat tenang jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ada nur, ada cahaya dari Allah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini bisa memberikan petunjuk ke arah yang lebih aqwa, bukan qawim lagi, Pak. Bukan lurus tapi lebih lurus lagi kalau kita kembali pada problem apapun pula, masalah apapun pula, apalagi di bulan Ramadan sampai akrab dengan Al-Qur'an. Allahu Akbar. Ayolah. Hari-hari kita, mumpung kita di rumah ya, dipaksa kita tinggal di rumah sampai selesai wabah ini insyaallah. Ayo kita buat halaqah duha. Nanti duhur, salat duhur, ngaji lagi, asar ngaji lagi, terus sibukkan Quran. Bumikan Quran di rumah kita ini. Nawwiru manazilakum bis-salah wa qiraatil Qur'an. Kasih nur rumah tanggamu. Dengan apa kata Nabi SAW? Bis-salah, dengan salat dan baca Al-Quran. Salatnya sudah di rumah saat ini karena masjid sebagian sudah banyak ditutup, ya kan? Kemudian kita sibukkan pula dengan baca Quran dalam suasana berpuasa lagi. Malamnya kita salat qiyamul lail, salat tarawih. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Silakan, yang penting kita tumakninah, merasakan nikmatnya, berkomunikasi dengan Allah. Siangnya berlapar-lapar, malamnya kita sujud dan ruku. 1 bulan loh kita seperti ini. Terus imbangi pula dengan banyak doa pada Allah Subhanahu wa taala ya. Di bulan Ramadan mulai momentum untuk semua permintaan kita, semua munajat kita, semua doa kita itu tembus ke arsy Allah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah Masjid Cheng Ho yang dimuliakan Allah, Ramadan tahun ini lebih berbobot, lebih bermakna. Ya, lebih kita jiwai dibandingkan Ramadan yang lalu, walaupun kondisinya saat ini ya tidak sebagaimana biasanya. Kita insyaallah pahala kita tetap sama, seakan-akan kita salat di Masjid Cheng Ho ini atau di masjid-masjid yang lain. Ya, coba tidak ada wabah ini, pandemi ini, pasti kita salat di masjid. Niat inilah yang menentukan buat kita. Jangan khawatir, jangan terlalu pesimis. Doa terus, nikmati Ramadan ini. Semangat kita berpuasa, semangat kita salat malam, semangat kita baca Quran, dan semangat kita munajat dan berdoa pada Allah. InsyaAllah kita akan kembali pada fitrah kita yang sebenarnya. La'allakum tattaqun, kita raih dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma ihfazna bil Quran. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman yasumuna wa yaqumuna ramadhana imanan wa ihtisaba ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna qiyamana. Allahumma taqabbal minna tadabburana wa tilawatana bil Qur'an. Allahumma taqabbal minna infaqana wa sadaqatina wa zakatana bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.